Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'ilal huda wa dalalata alal khair ibtigo'a mardatihi wa sawabihi wa qurbih. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 9 yang saya cintai? Harapan saya kalian masih tetap memelihara imun dan iman, memelihara kesemangatan belajar walaupun masih dalam belajar jarak jauh. Nah, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi MTS Nurul Falah yang saya cintai, fikih kita lanjutkan. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang jual beli, pada pertemuan ini kita bahas tentang khiyar. Apa khiyar itu? Khiyar itu adalah memilih. Nah, dalam proses pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli, jadi ada penjual, ada pembeli, kan dengan dibayar itu pemindahan hak milik. Ya, antara keduanya, antara penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan. Penjual mendapatkan keuntungan dari barang yang dijual, pembeli mendapatkan keuntungan dari barang yang akan dimanfaatkan setelah dibeli. Nah, terjadinya transaksi jual beli, nah Islam itu mengajarkan adanya khiyar gitu ya. Adanya khiyar. Khiyar berkenaan dengan itu. Apa khiyar itu? Khiyar itu menurut bahasa artinya memilih. Jadi khiyar menurut terminologi atau menurut bahasa itu artinya memilih atau pilihan. Sedangkan berdasarkan tinjauan istilah, ya, khiyar itu adalah hak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Jadi hak memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli, baik dalam waktu yang singkat maupun dalam beberapa saat. Jadi ada yang singkat, saya nggak jadi beli, saya mau beli. Nah, itu namanya khiyar. Atau nanti saya pikir-pikir dulu, saya nanti balik lagi. Nah, itu namanya khiyar. Khiyar dalam jual beli ini tujuannya, ya, agar penjual dan pembeli ada kesempatan. Kesempatan apa? Untuk memikirkan keuntungan dan kerugian, atau bahasa kerennya memikirkan kemaslahatan masing-masing dalam transaksi itu. Sehingga kedua belah pihak setelah terjadinya proses pemindahan hak akibat jual beli itu tidak menyesal di belakangnya. Nah, hukum daripada khiyar itu adalah mubah. Mubah itu apa? Boleh. Jadi hukumnya mubah, boleh ya. Sebagaimana sabda Nabi, anta bil khiyari fi kulli sil'atin ibta'taha bil khiyari salayalin. Engkau boleh khiyar dalam segala hal, ya, yang telah engkau beli selama 3 hari 3 malam. Nah, itu namanya khiyar. Macam-macam khiyar. Khiyar itu ada beberapa macam. Di sini dalam pelajaran kita ada 3 macam. Pertama ada namanya khiyar majlis. Khiyar majlis adalah hak melanjutkan atau membatalkan sebuah transaksi selama penjual dan pembeli masih berada di tempat transaksi majlis atau masih berada di tempat perdagangan, ya. Bila keduanya sudah berpisah, maka khiyar tidak berlaku lagi. Itu yang pertama disebut namanya khiyar majlis. Nah, ketentuan ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Al-bayyi'ani bil khiyari malam yatafarraqo. Dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih akan meneruskan jual belinya atau tidak selama keduanya belum berpisah. Maksudnya adalah khiyar majlis. Nah, khiyar majlis ini tidak berlaku lagi apabila telah mengalami proses sebagai berikut. Misalnya,
penjual dan pembeli membeli untuk melanjutkan transaksi dengan akad. Kedua, boleh pihak telah berpisah dari tempat yang semula. Kedua belah pihak telah berpisah. Berarti sudah hilang hak khiyar majelisnya. Kemudian yang kedua namanya khiyar syarat. Khiyar syarat yaitu khiyar yang di dalamnya ada syarat dari salah satu pihak antara penjual dan pembeli ketika akad jual beli berlangsung. Khiyar ini biasa disebut dengan garansi. Ada garansi 3 hari atau bang, kita juga suka melakukan, bang, kalau barang ini misalnya nggak cocok, boleh kan dipulangin? Boleh, tapi jangan lama-lama. Nah, itu namanya khiyar syarat. Contoh khiyar syarat dari pihak pembeli, saya mau membeli barang ini dengan harga sekian. Tetapi dengan syarat apabila dalam sekian hari barang ini dijamin baik, ya, kalau sebelum sekian ternyata rusak, maka saya akan kembalikan barang ini dengan uang saya minta kembali utuh. Nah, itu namanya garansi, ya. Ya, istilah sekarang disebut namanya garansi. Kemudian yang ketiga ada khiyar aibi atau khiyar cacat. Khiyar aibi atau khiyar cacat yaitu khiyar karena adanya cacat pada barang yang dibeli yang tidak diketahui ketika transaksi berlangsung. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan rawat Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan ibta'a gulaman fa'aqama indahu masyaallah ayyukima summa wajadi bihi aiban fa khosamahu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faraddahu alaih. Aisyah telah meriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki telah membeli seorang budak. Beli budak nih, ya. Budak tersebut tinggal beberapa lama dengannya, ternyata budak tersebut cacat. Kemudian hal itu diadukan ke hadapan Rasulullah, putusan beliau budak tersebut dikembalikan kepada penjualnya. Nah, sekarang kita akan pelajari tujuan khiyar. Aturan Islam tentang khiyar ini berlaku sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga zaman secanggih apapun terus berlaku, ya, karena pasti mengandung tujuan untuk kemaslahatan bersama atau kebaikan bersama. Apa misalnya penjual dan pembeli mempunyai kesempatan mempertimbangkan keputusan untuk tetap atau mengurungkan jual beli barang, mau terus atau sudah, ya, karena tidak cocok. Itu namanya keduanya dapat kesempatan. Yang kedua, menghindar kemungkinan adanya kekecewaan atau penyesalan di kemudian hari. Jadi jangan sampai kita membeli barang menyesal, makanya ada yang disebut dengan garansi. Yang ketiga, menciptakan kebaikan dan kemaslahatan bersama, karena tujuan jual beli itu mulia, ya, untuk apa? Memenuhi kebutuhan masing-masing. Manfaat khiyar sekarang, sikap berhati-hati dalam membeli barang memang harus dilakukan oleh masyarakat atau konsumen. Untuk apa? Menjaga dari kesalahan mendapatkan barang yang tidak dikehendaki. Ya, harusnya begitu. Ya, jangan sampai kita menyesal, ya, saya beli barang nyesel. Tidak sesuai dengan dengan gambar kalau kita beli online, kan begitu. Makanya bagusnya jual beli offline, karena di situ ada khiyar, ada kesempatan untuk memilih-milih barang. Adanya kesempatan memilih khiyar untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli yang dapat memberikan kemungkinan terhindar dari rasa menyesal. Nah, itu, ya. Nah, itulah anak-anakku, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 9, pembelajaran kita pengantar tentang khiyar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ternyata Islam begitu cukup indah, bukan hanya membahas tentang bagaimana kita ibadah, tapi transaksi jual beli juga dibahas di dalam Islam. Itulah keindahan Islam. Untuk tugas kepada anak-anakku sekalian, silakan mengerjakan 5 soal di bawah ini, ya, seperti biasa disampaikan ke saya. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.